Bisa Story. Perayaan Halloween di Itaewon menyisakan duka mendalam bagi Korea Selatan. Insiden itu terjadi di sisi jalan sempit dekat stasiun Itaewon yang menelan korban jiwa sebanyak 156 orang, 82 orang luka-luka dan lebih dari 350 orang tanpa kabar atau masih dalam pencarian. Salah satu korban jiwa dalam tragedi itu adalah aktor Lee Ji-han yang juga membintangi iklan kopi dari Indonesia. Sisa-sisa insiden masih terpampang jelas di jalanan Itaewon. Pada Minggu sore, warga berkumpul di belakang pita polisi di sekitar stasiun Itaewon untuk memberi penghormatan kepada korban dan mencoba memahami apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Ini merupakan salah satu bencana terburuk yang pernah dialami Korea Selatan selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Simak kronologinya. Pesta Halloween di Itaewon digelar pada Sabtu malam, tanggal 29 Oktober 2022. Sebenarnya Halloween sendiri diadakan setiap tanggal 31 Oktober. Namun karena tanggal 31 kemarin adalah hari Senin, maka banyak orang merayakan pada hari Sabtunya. Distrik Itaewon yang terletak di pusat kota Seoul adalah sebuah titik populer tempat ngumpul. Karena di lokasi ini terdapat banyak bar, restoran, kafe, dan klub malam. Dikabarkan Itaewon yang sesempit ini dikunjungi lebih dari 100.000 orang, di mana bukan hanya orang Korea saja yang datang, tapi banyak dikunjungi turis asing dari berbagai negara. Saksi yang berada di tempat mengatakan, Itaewon sudah dipadati orang-orang sebelum pesta dimulai. Acara ini menjadi perayaan yang memiliki pengunjung terbanyak sejak pandemi COVID-19, dan menjadi acara pertama sejak awal pandemi yang tidak diwajibkan menggunakan masker. Sejak sore, polisi pun sudah siaga di lokasi untuk berjaga-jaga. Jam 8 malam, kondisi masih terbilang aman dan wajar. Tapi semakin malam, orang yang berdatangan pun semakin banyak. Hingga sampai di jam 10 malam, kondisi sudah tidak kondusif. Tempat itu semakin sesak dan orang-orang terjebak dalam kerumunan tersebut. Setengah jam kemudian terdengar orang yang teriak-teriak dan menjerit histeris sambil menelpon bantuan ke 911 Korea Selatan. Awalnya cuma satu orang yang telepon, namun ternyata terus bertambah hingga 50 panggilan dengan aduan yang sama. Dan kondisi yang paling parah ada di gang sempit dekat Hotel Hamilton. Kabarnya sih orang-orang berkerumun di sana karena ada artis terkenal, sehingga memicu keramaian. Namun siapa artis yang dimaksud ini masih dirahasiakan namanya. Saking membeludaknya orang di sana, banyak yang jatuh pingsan akibat kehabisan oksigen. Dan jumlahnya makin bertambah banyak sampai polisi pun kewalahan menanganinya. Tim pemadam kebakaran juga sudah datang di lokasi. Namun mereka tidak bisa lewat, sehingga sulit untuk menolong korban pingsan. Suasana chaos. Polisi pun makin panik karena korban pingsan akibat berdesakan jumlahnya kalah banyak. Saking paniknya, akhirnya polisi meminta bantuan orang-orang yang ada di sana yang sekiranya bisa melakukan prosedur CPR. CPR merupakan pertolongan pertama untuk menyelamatkan pasien henti jantung atau kehabisan oksigen. Hal ini pun menimbulkan pro kontra. Apakah orang-orang yang diminta bantuan tersebut memang bisa melakukan prosedur CPR atau hanya sekedar ikut membantu saja? Karena hasilnya malah bikin membuat orang meninggal di tempat. Tapi hal ini masih didalami. Apakah korban tidak selamat memang karena CPR yang dilakukan orang tak kompeten, atau sudah tak bernyawa saat terjebak kerumunan tadi? Beredar kabar lain, pemicu dari kerusuhan ini selain karena memang saking banyaknya yang datang, juga karena ada orang yang memakai kostum kelinci yang memprovokasi pengunjung untuk saling dorong. Dan parahnya lagi, saat keadaan sudah chaos pun, bar dan restoran di sana masih anteng nyetel musik. Dan banyak di antara yang datang masih asik bernyanyi dan joget sambil merekam kondisi di depannya yang sudah sengeri itu. Karena kondisi semakin tak terkendali, akhirnya pesta dipaksa bubar dan tempat-tempat di sana diminta untuk tutup. Orang-orang yang terluka satu persatu dibawa ke rumah sakit.
Hingga Selasa malam pukul 23, Badan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan mengatakan bahwa tragedi ini menyebabkan 156 korban jiwa, dengan 36 orang masih dalam perawatan, 22 orang luka berat dan 14 orang luka ringan. Hingga sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban tewas. Untuk korban luka, 2 WNI yang sempat dirawat telah pulang ke kediaman mereka masing-masing. WNI berinisial AR telah dirawat di Korea University Anong Hospital dan pada Minggu pagi yang bersangkutan sudah keluar dari RS dalam keadaan baik. Sementara WNI berinisial CA telah dirawat di Sibuk Hospital dan sudah kembali pulang. Di ibu kota, pemerintah kota Seoul membuka altar duka di Seoul Plaza. Dan pemerintah kecamatan Yongsan membuka altar duka di Itaewon Plaza untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Pemerintah daerah di berbagai provinsi juga membuka altar duka dalam kaitan tragedi Halloween Itaewon. Korea Selatan juga akan memberikan santunan duka cita untuk keluarga korban meninggal, termasuk bagi WNA, sebesar 20 juta won serta maksimal 15 juta won untuk biaya pemakaman dan pemulangan jenazah bagi WNA. Korea akan melakukan hari berkabung dari tanggal 30 Oktober sampai 5 November dan akan mengibarkan bendera setengah tiang.